Baik, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian A, suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi suprastruktur politik ini adalah lembaga-lembaga negara. Dapat kita katakan bahwa lembaga-lembaga negara ini terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau bisa berupa DPR, kemudian kalau eksekutif presiden, dan yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang kedua, infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turun berpartisipasi secara aktif. Nah, jadi ini berupa seperti partai politik. Kemudian bagian B, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. MPR ini terdiri dari DPR dan DPD. Dapat dilihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak jumlah provinsi anggota DPD, atau bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Kemudian bagian C, MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Bagian D, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon atau pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau bisa dilihat di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, membuat undang-undang dasar atau membuat undang-undang bersama DPR. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah, kemudian memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Kemudian menyatakan keadaan bahaya. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawas. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul pendapat, dan hak imunitas. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Atau bisa dilihat di pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian Mahkamah Agung atau sering disingkat dengan MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Kemudian MA membawahi peradilan di Indonesia. Kemudian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keenam, Mahkamah Konstitusi atau sering disingkat dengan MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Kemudian memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden atas persetujuan DPR. Kemudian KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kemudian DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dan setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Kemudian anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kemudian DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Kemudian bagian C, tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kemudian unsur swasta wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Kemudian unsur warga masyarakat. Bagian D, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Contoh partisipasi dalam perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pertama, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Contoh pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, paskibraka, dan sebagainya. Yang kedua,
pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Seterusnya, di lingkungan masyarakat. Pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun.